saat wali benar-benar sayang, itu kamu bermain. Saat wali benar-benar sayang, itu kamu bermain cinta. Gajah tunangan kamu Gimana sih rasanya merokok? Merokok itu awalnya pahit, terus lama-lamaan jadi canduan. Apa sih itu kecanduan? Candu itu candi pon. Canduan itu rasa ketagihan karena di dalam tembakau itu ada zat nikotinnya. Oh gitu. Untung saya belum mencobanya. Nah, bagi teman-teman yang belum mencoba, jangan sesekali untuk mencobanya karena itu bisa merusak paru-paru dan organ tubuh lainnya. Baik teman-teman, stop merokok dan narkoba. Marilah kita meraih prestasi. Baik teman-teman, stop merokok. Marilah kita meraih prestasi. Narkoba, no. Prestasi. Semua tentu tidak asing dengan rokok dan bagaimana semua orang mengatakan bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok ini bisa mempengaruhi dan berbahaya bagi badan kita? Nah, kita bisa mulai dengan melihat kandungan berbahaya apa aja sih yang ada di dalam rokok. Pertama, nikotin. Suatu zat yang bisa menimbulkan efek adiksi atau kecanduan sehingga perokok sulit menghentikan kebiasaan merokok. Bahkan, nikotin adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merokok merasa tidak nyaman dan akhirnya kembali merokok. Hal ini dikarenakan mereka mengalami gejala putus nikotin. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Kandungan kedua adalah tar. Tar dalam asap rokok mengandung berbagai bahan kimia karsinogen yang dapat memicu perkembangan sel kanker di tubuh. Contohnya adalah arsenik, kadmium, dan lain-lain. Tar ini sifatnya lengket dan berwarna coklat. Dan, apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar, yang juga dapat mempersempit saluran udara kecil di paru-paru atau bronkiolus yang bertugas untuk menyerap oksigen. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida. Suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Karbon monoksida bisa menghasilkan suplai oksigen ke seluruh bagian tubuh, memaksa jantung bekerja lebih keras, dan mengganggu kinerja paru-paru. Di dalam darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat mengikat dirinya ke hemoglobin jauh lebih mudah jika dibandingkan oksigen, dan pada akhirnya, karbon monoksida tersebut menggantikan oksigen. Memang, apa masalahnya sih jika oksigen diganti dengan karbon monoksida? Karbon monoksida membuat darah semakin kental, dan pada aktivitas fisik seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen, sehingga dapat berakibat fatal. Selain itu, terdapat suatu zat yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Nah, kemudian masalah apa aja sih yang bakal muncul bagi remaja yang menjadi perokok? Pertama, mengganggu prestasi belajar di sekolah. Rokok dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada otak sehingga dapat mengganggu kinerja otak dan bisa berdampak pada penurunan prestasi dan nilai di sekolah. Kedua, lebih sulit sembuh saat sakit. Hal ini dikarenakan rokok mempengaruhi sistem imun di dalam tubuh. Kemudian, kecanduan. Saat remaja memutuskan berhenti merokok, maka gejala penarikan seperti depresi, insomnia, mudah marah, dan masalah mentalnya bisa berdampak pada kinerja sekolah dan perilaku.
Remaja yang merokok juga sering memiliki jerawat atau masalah kulit lainnya, serta menimbulkan plak pada gigi. Masalah selanjutnya adalah perkembangan paru-paru bakal terganggu, seperti sesak nafas, serta batuk yang terus-menerus, dahak berlebihan, dan lebih mudah terkena pilek berkali-kali. Bahan-bahan kimia pada rokok berpotensi merusak sel paru-paru yang kemudian bisa berubah menjadi sel kanker. Selain itu, merokok juga bisa menyebabkan terjadinya berbagai penyakit pada paru-paru, seperti bronkitis, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, dan emfisema. Masalah berikutnya adalah terlihat lebih tua dari usianya. Remaja yang mulai merokok di usia mudanya akan mengalami proses penuaan jauh lebih cepat. Ia akan memiliki garis-garis di wajah serta kulit lebih kering sehingga penampilannya akan lebih tua dibanding usianya. Selanjutnya, masalah pada organ reproduksi. Merokok bisa mengganggu sistem reproduksi dan kesuburan. Pada pria, merokok bisa menyebabkan gangguan ereksi dan mengurangi produksi sperma. Sementara pada wanita, merokok dapat mengurangi tingkat kesuburan. Selain itu, resiko terkena kanker serviks pun lebih tinggi karena rokok mengurangi kemampuan alami tubuh dalam melawan infeksi HPV. Terakhir, gangguan kardiovaskuler. Remaja yang sering merokok, baik merokok secara aktif atau hanya menghirup asap rokok dari orang sekitarnya, beresiko lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskuler seperti penyakit jantung dan stroke. Risiko ini bisa semakin meningkat pada perokok yang jarang berolahraga, kurang menjaga pola makan, dan sering stres. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Jadi, yuk para remaja, kita sama-sama terbebas dari bahaya rokok.